Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hamdan Isyam dengan NIM 2104411000012. Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keterampilan interpersonal dan dalam negosiasi bisnis. Keterampilan interpersonal. Menurut Bisman dan Suci, interpersonal skill adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam meniti kehidupannya. Menurut Spitzberg dan Chupard, interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Menurut Jerving, interpersonal skill adalah kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif. Jadi, apa itu interpersonal skill? Dari berbagai pengertian interpersonal skill menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Pengertian negosiasi. Menurut KBBI, negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak lain, kelompok atau organisasi. Menurut Chas, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk kesepakatan tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain, pertama, pencarian fakta terutama pada pihak lain atau lawan negosiasi. Menaksir posisi lawan negosiasi. Membuat perencanaan yang baik, memilih serta mengatur tim negosiasi. Tahapan penting dalam proses negosiasi. Pertama, persiapan. Kedua, kontak pertama. Yang ketiga, konfrontasi. Keempat, konsiliasi. Yang kelima, solusi. Yang keenam, pasca negosiasi. Strategi dalam bernegosiasi. Pertama, strategi kooperatif. Sasarannya mencapai kesepakatan dua belah pihak. Memakai semboyan win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan, dan timbal balik. Menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Strategi kompetitif. Sasaran strateginya adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertaruh. Menurut sebuah konvensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Strategi analitis. Menurut fisiologis seseorang, negosiator pemecah masalah bukan seorang petarung. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukan sebagai permainan. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Tindakan yang diperlukan saat bernegosiasi. Pertama, taktik dengan cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Anda yang benar dan Anda terus menekan. Taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian dan tidak mudah berubah. Taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif, bukan proaktif, siap bekerja sama. Taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Andalah yang harus aktif, messenger suatu persoalan dan persoalan yang lain. Keterampilan bernegosiasi. Pertama, konvensional skill atau keterampilan konvensional. Meliputi menggunakan pernyataan terbuka, menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator. Menyimpulkan dari waktu ke waktu. Dan membuat catatan penting selama negosiasi. Menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri. Yang kedua, non-konvensional skill. Untuk negosiator non-konvensional. Ciri-cirinya meliputi menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan dan kesimpulan yang salah.
membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan. Menggunakan kata-kata yang overstatement seperti selalu, tidak pernah, tidak mungkin, dan lain-lain. Membuat gerakan yang tidak terduga, misalnya beralih ke hal lain tanpa diduga. Menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan, atau bisa juga terlalu banyak informasi yang menimbulkan kebingungan. Hal yang diinginkan pihak lawan: merasa nyaman akan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi, sekutu yang kekal, mengetahui dan memahami lebih banyak, penyelesaian negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras, uang, barang, dan pelayanan yang bagus, diperlakukan dengan ramah artinya didengarkan, disenangi, komunikasi yang jelas, mengetahui kemampuan dan usahanya dari Anda, bos dan rekan kejarnya. Peran-peran negosiator dalam bernegosiasi. Faktual. Yang pertama, faktual. Negosiator yang berperan sebagai faktual harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan setiap pernyataan yang muncul dalam proses negosiasi. Berperan sebagai pemimpin. Negosiator yang berperan sebagai pemimpin harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa koneksi dalam bernegosiasi. Relasional. Negosiator yang berperan relasional hanya mampu memperlancar hubungan antara negosiasi, membangkitkan, memiliki relasi, dan beberapa anggota tim bernegosiasi. Negosiasi intuitif. Negosiasi yang berperan intuitif harus mampu memunculkan ide dan cara-cara pendekatan. Pilihan potensial dalam negosiasi, menunjukkan apa penting dan mana yang kurang penting dalam bernegosiasi. Analitis. Negosiator yang berperan analitis harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara-cara yang logis, memastikan strategi yang diterapkan sudah benar, menegosiasikan agenda pertemuan, dan menetapkan aturan main dalam bernegosiasi. Macam-macam negosiator. Menurut Case, ada 4 tipe negosiator, yaitu yang pertama negosiator curang, yang kedua negosiator profesional, yang ketiga negosiator bodoh, yang keempat negosiator naif. Dan untuk pertanyaan pertama, strategi apakah yang paling cocok diterapkan dalam negosiasi? Jelaskan alasannya. Strategi menang-menang atau win-win solution, karena pada strategi menang-menang kedua belah pihak berada pada posisi menguntungkan, karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan mentengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Dengan menang-menang, banyak hal yang diraih. Setidaknya ada 3 jenis kesuksesan yang bisa tertangkap, yaitu komunikasi strategi menjadi lebih mudah, karena mencapai tujuan bukan untuk mengalahkan partner melainkan untuk membantunya. Keuntungan win-win solution dalam komunikasi strategi adalah sebuah keuntungan yang tidak terbatas, karena proyek akan menjadi lebih sempurna dan proyek-proyek selanjutnya akan terbuka. Hati gembira akan menjadi milik Anda juga partner. Tidak ada hal yang lebih berharga dari suasana hati ketika mengerjakan sesuatu sendiri maupun dengan orang lain atau tim. Pertanyaan kedua. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, persiapan meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenai profil pihak lawan. Tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Yang kedua, kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap penilaian berlangsung di antara para negosiator dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Yang ketiga, konfrontasi. Tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua belah pihak secara sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini, terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Yang keempat, konsiliasi. Bentuk konsiliasi adalah melakukan tawar-menara untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kelima, solusi. Tahap di mana kedua belah pihak
mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keenam, pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsiderasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala hal yang telah disepakati bersama. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan macam-macam negosiator. Negosiator curang. Yang pertama, negosiator curang. Harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Yang penting bagi negosiator curang adalah dapat menangkan negosiasinya. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung mengendahi kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apa yang ia lakukan, ia berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa menang. Keempat, negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.